neurologi kan baru banget ya. Jadi untuk review ini sebenarnya hanya dikasih 30 menit. Jadi kita juga tidak mungkin mengulang materi, dan sebenarnya mengulang materi ini juga sebenarnya nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu efektif ya. Jadi untuk review ini saya akan latihan soal. Maksudnya kita akan berlatih soalnya sebenarnya materinya yang ada di sana gitu ya. Tapi dengan soal ini saya ingin tahu sejauh mana sebenarnya pemahaman kalian atau apa sih sebenarnya yang kalian dapatkan saat praktikum kemarin gitu ya. Jadi nanti yang menjawab soalnya bukan saya tapi kalian gitu ya. Nanti ada kunci jawaban ya. Cuma maksudnya yang duluan menjawabnya kalian dulu gitu ya. Oke. Nah ini terserah mau ditunjuk atau mau angkat tangan? Boleh siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu baru jawab. Boleh. Saya dok, Andreas metabolism. Kenapa nggak yang A? Kenapa yang A salah menurut kamu? Karena kalau yang A itu untuk parenteral dok, prioritasnya kan kalau yang oral itu karena terkena metabolisme jadi tidak bisa 100% dok. Oke, kalau yang B? Kalau yang lokal efek itu biasanya itu obat-obat yang topikal dok. Kalau yang D kenapa? Kenapa salah? Itu untuk yang disemprot air. Kalau yang E? Rapid onset of action itu biasanya parenteral. Oke, yang lain ada yang berpendapat berbeda? Katanya jawabannya C. Atau ada yang nggak sependapat dengan alasannya? Oke, kita lihat ya. Oke ya, ini yang jawabnya katanya C. Oke, siapa nih yang mau? Siapa yang mau atau saya? Atau yang sekarang ditunjuk dulu ya? Dek, kira apa dek? Ada lagi yang khusus mata. OTA, okular. Jadi kalau tadi katanya topikal, pendapat nggak? Katanya obat topikal itu karakteristiknya katanya lokal. Betul? Benar. Contohnya kayak krim, gel, obat tetes. Oke, kita lihat ya. Nah, itu. Yang C betul apa enggak katanya? Dosisnya katanya kurang akurat dibanding oral. Katanya dosisnya kurang akurat dibanding oral. Betul apa enggak? Salah atau salah? Lebih akurat. Harusnya apa? Lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Dosisnya langsung ke udara yang sirkulasi sistemik, jadi lebih akurat. Kalau yang D kenapa? Karena bisa. Saya nggak bisa tuh yang mana? Karena orang harus ditelan ya. Oke. Ditelan, aktivitasnya turun enggak? Kenapa nggak orang? Karena memang harus ditelan. Harus ditelan. Kenapa nggak peritoneal? Pertanyaannya apa? Karena peritoneal nggak ada yang ditelan. Kalau sebentar? Sebentar gimana? Hasilnya kemana kalau sebentar? Bawah kulit. Ke kulit bagian bawah. Jadi jawabannya sebentar. Kalau sebentar itu hasilnya kasihnya kemana? Karakteristik lainnya apa selain dia efektivitasnya menurun kalau ditelan? Dosisnya bisa sedikit. Terus? Obatnya tertentu. Obatnya? Tertentu. Obatnya tertentu ya, jadi maksudnya mungkin nggak banyak kan? Transderma boleh. Kalau yang transdermal efeknya? Sistemik. Jadi ini jauh. Ini kata itu pemberian obat manakah yang jika diberikan secara lewat kulit dia efeknya sistemik gitu ya? Jadi jawabannya apa? Kalau intramuskular apa gimana? Disuntik. Masukinnya kemana? Lewat apa? Kalau intradermal? Apa itu? Kulit ya. Kulit.
ke kulit juga, cuman kalau yang ini dia disuntikin ya sebenarnya ya. Oke, kemudian kalau topikal lewat kulit juga sebenarnya, cuman efeknya lokal. transdermal ke kulit, tapi jadi sebenarnya kalau intradermal subkutan sebenarnya sama-sama juga lewat kulit, cuma disuntikin gitu kan ya. Jadi masuknya sebenarnya dia ke parenteral, bukan yang masuk lewat ke kulitnya. Oke. Nah ini mengingatkan aja ya, di teorinya. Jadi kalau yang pertanyaan yang tadi itu teorinya ini gitu ya, maksudnya jadi ini jenis-jenis dari rute pemberian obat, ada enteral, parenteral, dan rektal. Kalau rektal itu lewat mana? Masuk enteral? Enteral atau apa? Parenteral suntik. Enteral? Oral suntik. Rute pemberiannya lewat mulut. Mau itu ditelan ataupun enggak. Jadi yang masuk enteral apa aja? Oke, kalau parenteral? Suntik ke darah ya. Apa aja? Sama sebentar. Kalau intratekal apa? Oke, ini ya. Oke, ini apa nih? Oke, kita lihat ya. Oke, tuh. Kalau ini? Itu retroorbital ya, jadi di belakang bola mata. Jadi ini kalau bisa memasukin nggak yang nojos ke matanya, tapi sebenarnya di ruang di atas bola mata, kemudian dimasukkan untuk melihat untuk menuju ke pembuluh darah di belakang bola matanya ya. Kalau yang sebelah kiri, ini pembuluh darah. Kemudian cara nyuntikannya gimana nih? Kalau yang sebelah kiri, harus cari dulu penanya dulu ya. Jadi maksudnya nanti cari penanya dulu, pokoknya baru kamu. Kemarin berhasil nggak? Ketemu nggak penanya? Besar atau kecil? Kecil. Oke, nah ini Intramuskular ya. Oke. Nah ini, oke. Jangan lu jawab ya, nanti kita tunjuk dulu. Kamu kemarin waktu pakai alat ini tuh apa sih yang kamu lakukan? melihat. Mencitnya diapain? Muter-muter. Ya, pakai mencitnya diapain sama kalian? Dikasih obat. Dikasih obatnya pakai apa? Ada yang Ada yang oral, ada yang lagi. Sama kan untuk pemberian obatnya? Beda. Berapa ekor kamu dapatnya untuk ini? 5. Oke, 5 ekor ini sama semua enggak dutanya? Enggak. Kenapa harus dikasihnya 5? Kenapa dikasih 5 ekor, 5 mencit dan 5-5-nya dikasih obat dengan rute pemberian yang berbeda? Dibandingkan apa? Rute obat. Berdasarkan apa? Rute pemberian. Tujuannya bukan cuma kalau melihat itu tuh sebenarnya kan awalnya aja ya, efeknya responnya dilihat berdasarkan itu. Tapi kalau tujuan utama eksperimen ini adalah untuk membandingkan efektivitas obat berdasarkan apa efektivitasnya dinilainya? Rute pemberian obat. Waktu muncul obatnya, namanya apa? Onset of action dan apa lagi? Duration of action dari beberapa rute pemberian obat. Jadi membedakan efektivitas obat dan beberapa rute pemberian obat, efektivitasnya dinilai berdasarkan onset of action dan duration of action. Oke, nah ini yang pertanyaan yang kedua. Ya, katanya nih sebelum kamu memberikan perlakuan, apa sih yang harus diobservasi terlebih dahulu? Pergerakan normalnya. Apa pergerakan normalnya berupa apa? Pergerakan normalnya berupa apa? Pergerakan normalnya seperti apa? Kayak apa pergerakan normalnya? Betul nggak? Tadi yang pertama dilihat sebelum dikasih obat pergerakan normal. Pendapat? Oke, kalau sependapat, kira-kira pergerakan normal yang dianggap normal itu mencitnya ngapain? Jalan-jalan Jalan di mana? di atas itu ya, berdiri terus dia kayak Jalan-jalan ngecek-ngecek di mana? Waktu pas kamu main itu dia ngapain? normal aja sih, muter-muter kayak lihat ke Terus bawah. lihat ke bawah. Oke, sama kamu dihitung sampai berapa lama?
30 detikan. Jangan lama kok. Perintahnya di 5 menit kata dokter. 1 menit. Terus apa aja selain respon normal diperhatikan? Itu respon normalnya. Dia keliling-keliling di meja itu, terus sekali melihat ke bawah, terus kamu hitung berapa kali dia melihat ke bawah dalam 5 menit. Oke, kemudian apa lagi yang dinilai? Respon stimulus dong. Respon dan stimulus apa yang kamu lakukan? Pegang-pegang, buat apa lagi? Pokoknya kayak stimulus gitu ya. Untuk kita jos-jos pakai bola gitu boleh. Oke ya, ini. Jadi jawabannya ya bukan tujuannya dikasih itu bukan cuma melihat-lihat yang lihat ke bawah, bukan ya. Ngapain eksperimennya cuma melihat dia ke bawah ya. Tapi tujuannya adalah membandingkan onset of action dan duration of action. Dalam materi sini adalah efektivitas obat berdasarkan rute pemberian obat ya. Kemudian yang dibandingkan tadi yang diobservasi adalah tingkah laku normalnya sama respon terhadap stimulus. Oke, sekarang silahkan. Mana di antara rute, jadi ini kasih 3, kemarin 5 ya, jadi ini persingkat 3 supaya berarti soalnya lebih cepat. Nah dari 3 obat ini katanya mana yang onset of action-nya paling cepat, rute mana di antara ABC ini yang onset of action-nya paling cepat dan duration of action-nya paling lambat. Jadi sekarang untuk yang onset of action dulu deh ya, saya tanya untuk onset of action. Mana di antara ketiga rute ini yang onset of action-nya paling cepat? Gimana cara gitu? Onset of action itu apa? Keburu selesai. Efeknya apa nih? Jadi Jadi kalau yang A berapa lama? 30 detik. 30 menit. Kalau yang B? Yang B 1 jam. Yang C? Jadi yang paling cepat onsetnya yang mana? Oke. Nah, kita pindah dulu ya, yang lain jangan dijawab ya. Sekarang yang mana yang duration of action-nya itu paling singkat? Kalau duration of action-nya paling singkat. Udah. Duration of action itu apa? Oke, mana yang paling singkat? Oke, berapa? Dari tidur ke bangun. Jadi yang mana yang paling cepat? Oke, kita lihat ya. Jadi kamu berarti harus hitungin dulu satu-satu. Nanti kalau ujian kan yang cepat aja. Mau ngeliat apa ini? IDR Mau melihat, membuktikan ada tidaknya individual respon. itu tujuan utamanya, bukan cuma ngelihat dia bergantung grip refleks, bukan ya. Itu ada, kalau itu apanya? Grip refleks mah efek yang dinilai. Tapi tujuan eksperimennya bukan mau melihat ada tidaknya grip refleks, bukan. Tapi tujuannya eksperimen ini adalah untuk melihat, membuktikan ada tidaknya Individual respon. Oke, kalau yang ini apa yang diobservasi sebelum dia diberikan obat? Pertama menceritanya sama kamu diapain dulu? Pertama-tama diobservasi untuk melihat respon dari cengkramannya sebelum dikasih obat. Disebutnya apa? Kalau dia mencengkram disebutnya apa? Grip Apanya? reflex. Grip refleksnya apa? Positif. Positif. Oke. Yang rewriting ability itu. Ngapain? Jadi kalau misalnya dia kaki depannya mencengkram, itu nanti dia kayak membetulkan posisinya gitu dok. Yang mana Pakai ya? Kaki belakangnya. Belakangnya. Waktu kurang dari 5 detik. Oke, jadi yang perilaku yang diperhatikan kalau untuk yang eksperimen ini pertama adalah grip reflex ya. Jadi si masjidnya kamu disuruh pegangan kan ya. Jadi nanti disuruh kena ke si kawatnya, nanti dia kemarin terbuktikan ya, dia langsung menggenggam. Kalau dia langsung menggenggam berarti grip refleksnya positif. Nah di situ nanti kurang dari 5 detik si kaki belakangnya itu kan langsung ke atas gitu ya. Jadi dia nempel gitu, dia berusaha memperbaiki posisi, disebutnya kalau itu writing ability-nya positif gitu kan ya. Ini kan, jadi yang dinilai itu sebenarnya grip reflex dan writing ability. Dan sebenarnya tujuan eksperimennya adalah untuk tadi membuktikan adanya individual respon atau tidak ya. Sama, sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jadi dari tabel ini kita lihat nih. Jadi dalam 18 menit hasilnya seperti ini, dalam hasil 30 menit hasilnya seperti ini. Pertanyaannya yang A itu katanya
pada waktu 15 menit mana di antara pada 15 menit ini berapa ekor pencip yang menunjukkan dia sudah dalam kondisi neuroleptik, dan kalau dalam 30 menit mana yang sudah masuk ke dalam hipnotik. Oke, jadi ini kemarin kalau kamu sudah melakukan bisa. Pertanyaannya sebenarnya adalah mungkin ini dulu. Kalau neuroleptik itu apa nih? Apa tanda neuroleptik? Ketika si mencipnya itu gripnya masih ada, tapi untuk menyeimbangkannya atau ratingnya itu dia udah gak ada. Oke, kalau yang hipnotik? Dua-duanya gak ada. Oke, berarti kalau gitu yang A jawabannya berapa? Yang ada dalam pada waktu 15 menit Tiga berapa yang tikus. sudah ada dalam keadaan neuroleptik? 3 tikus. 3 mencit. 3 mencit. Iya. Kenapa? Karena GR-nya positif, Nah, tapi RA-nya negatif. oke. So, sekarang ya coba. Kalau yang B berarti berapa ekor yang dalam waktu 30 menit itu yang masuk ke dalam kondisi Ya, hipnotik? 5 biji Kenapa? karena negatif. Karena hipnotik itu apa? Hipnotik itu yang negatif. Ini ngapain? Tidur ya. Oke. Ya, nih. Jadi hipnotik itu neuroleptik itu grip refleksnya positif, rating ability-nya udah negatif. Jadi dia masih gelantungan, tapi dia nggak bisa memperbaiki diri. Kalau hipnotik dia udah tidur sebenarnya, jadi dia udah nggak bisa nge-grip, nggak bisa juga memperbaiki, jatuh berarti kan ya. Nah, jadi kita lihat di dalam tabel ini kita melihatnya yang mana nih. Kalau hipnotik berarti kelas neuroleptik kita lihat mana yang grip refleksnya masih positif dan rating ability-nya sudah negatif. Berarti dia kolom kedua ya. Kolom apa? Row gitu lah. Pokoknya di sini jadi 3 ekor. Terus kalau yang hipnotik itu berarti yang di 30 menit ya grip refleksnya negatif dan rating ability-nya negatif. Jadi berapa? 5 ekor. Oke. Coba yang ini. Dari resep ini mana yang superscription? Kalau superscriptionnya gampang lah ya. Apa superscription? Oke. Nah, sekarang mungkin yang inscriptionnya yang mana nih kira-kira? Oke. Amoxicillin 500 mg. Terus bentuk sediaannya tablet. Paracetamol 100 mg sama yang Saccharomyces secukupnya. Visit ya. Katanya inscription-nya itu adalah amoxicillin 500 mg, kemudian paracetamol 500 mg, dan Saccharomyces QS atau Quantum Subicid. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Oke. Kalau yang berikutnya adalah subscription. Subscription yang mana? Dari set ini mana yang termasuk ke dalam subscription? Nah, jangan dulu jawab ya. Ini katanya tablet nomor 15 betul? Betul, oke. Kalau dia obat yang di bawah mana yang masuk subscription? MF Pool, Data Redos nomor 10. Karena subscription itu adalah cara pembuatan obatnya atau cara obat bentuk ataupun cara pembuatan obatnya ya. Oke, kalau yang di atas kan langsung diserahkannya dalam bentuk tablet. Oke, kalau signatura itu apa? Petunjuk penggunaan untuk pasien. Jadi yang mana? Yang ada sinyal-sinyalnya. Jadi 3DD1 tab PC itu apa? Pos panas sudah makan. Atau 3DD1 puff PC PRN. PRN apa? Jika perlu ya, prorenata. Jadi yang bawah itu 3 kali 1 puyeng sesudah makan. Jika perlu, atau di sini jika punya itu kalau demam ya. Ini ya jawabannya ya. Apa bedanya? Udah kita langsung aja karena waktu udah. Apa bedanya yang atas sama yang bawah? Kalau MF Wolf nomor 10 apa? MF Wolf nomor 10. Berarti nanti kalau
di resep itu yang dituliskan untuk dosis satuan atau untuk langsung 10 bungkus? Langsung 10. Oke, kalau yang MF Plus nggak pakai Datalidos itu berarti yang dituliskan di resep harus yang untuk 10 bungkus kan MF Plus nomor 10 ya. Kalau MF Plus Datalidos nomor 10 berarti dosis yang dituliskan di resep adalah untuk per bungkus per puyernya. Jadi kalau misalnya mau bikin 10 bungkus harus dihitung dulu, ditotalkan dulu untuk 10 gitu ya. Ini ya. Oke, jadi kalau ini kan kalau yang pakai Datalidos itu untuk masing-masing bungkus. Nah ini ya, ini cuma memperhatikan. Jadi kalau misalnya untuk apa inscription tuh ya ini nih. Jadi kalau inscription tuh nama obatnya dan jumlah satuannya. Jadi kalau misalnya ada beberapa obat ternyata ada 10 mg, 20 mg itu harus dituliskan ya. Tapi kalau untuk cuma ada satu sedia sebenarnya nggak dituliskan nggak apa-apa. Tapi idealnya lebih baik dituliskan ya. Oke, ini mana nih langkah-langkahnya, urut-urutannya? Mana duluan? D, B, C. Yang D itu diapain? Yang D itu diapain? Ditimbang. Hitung dulu berapa jumlahnya. Kalau misalnya kemarin sama kamu ditimbang atau dihitung berapa per tabletnya? Per tabletnya ya. Jadi dihitung totalnya kira-kira kebutuhannya apa. Jadi kamu harus tahu per tabletnya berapa gram. Oke, kemudian kalau yang berikutnya yang A itu diapain? Terus syaratnya harus digerus sampai homogen. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau ada yang warna itu diduluin ya supaya kelihatan homogen. Kemudian berikutnya yang ketiganya apa? B. Yang B. Yang B itu diapain? Dibagi ya. Harusnya jadi per bungkus dibagi sesuai dengan dosis per bungkus. Idealnya diapain? Ditimbang ya, ditimbang. Oke, kemudian yang terakhir dibungkus. Boleh dibungkus pakai kertas atau boleh dipakai kapsul. Oke. Ya. Nah, ini yang teorinya ya yang di kamu ya. Oke. Apa faktor-faktor yang harus diperhatikan kalau misalnya untuk menyusun buyar? Ya, jadi biasanya kalau yang sudah menjadi satu itu harus sama-sama simptomatik atau kausatif. Gak boleh simptomatik bergabung dengan kausatif, gitu kan? Kemudian sama-sama waktu, misalnya tadi sebelum makan atau sesudah makan, atau pagi aja atau malam aja itu harus sama. Intervalnya harus sama 3 kali 1, 2 kali 1, gitu kan ya. Kemudian apalagi? Interaksi obatnya ya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya kira-kira dia berinteraksi itu nggak boleh ya. Sama satu lagi apa? Waktu durasinya ya. Jadi misalnya 3 hari atau 5 hari harus sama ya. Oke. Ini ya, tipe, durasi, interval, waktu sama interaksi obat. Oke? Ya. Jadi kalau kamu bisa, saya nggak tahu soal yang ini nggak tahu yang mana yang keluar dan bentuknya juga nggak sama persis atau enggak. Tapi minimal dengan ini kamu tahu sebenarnya kamu tuh mempelajari apa sih dari yang praktikum kemarin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.